Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang budiman, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang urgensi memperbaharui semangat perjuangan kita agar kita mau berkorban dalam mengamalkan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang beriman, dalam hidup kita hanya ada dua jalan, yaitu jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Dalam surah Al-Balad ayat 9 dan 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa hadainahun najdain. Dan sungguh kami telah memberikan kepada manusia dua jalan, yaitu jalan yang benar dan jalan yang sesat. Dalam waktu yang sama, sungguh merupakan ujian bahwa jalan kebenaran membutuhkan pengorbanan yang tinggi. Karena kita mendapatkan ujian dan cobaan. Namun di balik itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat nanti. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga itu dikelilingi dengan segala sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu. Banyak yang tidak enak. Membutuhkan pengorbanan dan kerja keras. Karena itu, dalam sambungan ayat dalam surah Al-Balad tadi, falaqtahamal aqabah. Maka tidakkah sebaiknya manusia mendaki jalan yang tinggi tadi? Wa huffatin naru bisyahwat. Sebaliknya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, neraka justru dikelilingi dengan segala sesuatu yang menyenangkan sesuai dengan hawa nafsu. Sementara menjadi sunnatullah bahwa agama yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita membutuhkan kerja keras, membutuhkan perjuangan yang tinggi. Tidak ada satu ajaran Islam yang dapat kita amalkan. Tidak ada satu kebaikan yang dapat kita kerjakan kecuali dengan semangat perjuangan. Apakah kita ingin sholat berjamaah? Apakah kita ingin membangun rumah tangga kita dengan rumah tangga yang islami? Apakah wanita ingin menutup aurat dengan jilbab yang sempurna? Semuanya membutuhkan perjuangan. Sementara Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan Islam secara totalitas. Dalam surah Ali Imran ayat 208 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah
Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai sekalian orang yang beriman, masuklah, laksanakanlah ajaran Islam secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami pentingnya semangat perjuangan di dalam melaksanakan amal saleh, pertanyaannya ialah bagaimana kiat untuk menghidupkan semangat perjuangan agar kita benar-benar masuk dalam golongan orang-orang yang beriman kepada Allah, yang rela dan sanggup untuk melaksanakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan semangat perjuangan yang tinggi. Paling tidak ada 4 kiat yang dapat kita sebutkan pada kesempatan yang mulia ini. Yang pertama ialah merenungkan kondisi keislaman kita, keluarga kita tanpa semangat perjuangan. Mari kita membuka mata bahwa betapa masyarakat berat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Masih banyak kebiasaan-kebiasaan yang jelek yang sangat sulit untuk mereka tinggalkan. Ini menunjukkan bahwa dengan semangat perjuangan kita dapat melaksanakan Islam, tapi tanpa semangat perjuangan dari hari ke hari keimanan kita, keislaman kita pasti akan menurun. Yang kedua, merenungkan semangat perjuangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merenungkan sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengembangkan agama ini, dalam menerjemahkan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam realitas kehidupan mereka. Nescaya kita di sana akan menemukan bahwa mereka sungguh-sungguh di dalam beramal saleh. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qara'na al-Qur'ana fi syahr. Kami mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Wa ba'duna fi 7 ayyam. Sementara sahabat yang lain mengkhatamkan Al-Quran dalam 7 hari saja. Ini berarti bahwa mereka memahami bahwa perjuangan itu bukan hanya perang semata-mata. Walaupun tidak kurang dari 60 kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin perang. Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu tidak mendapatkan keringanan untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Ketika mereka atau beliau meminta untuk sholat di rumah. Tapi ketika Nabi bertanya, hal tasma'un nida, apakah kamu mendengar azan? Beliau menjawab, iya, fa'ajib. Kalau begitu wajib kamu untuk datang sholat berjamaah. Akhirnya sejak itu beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ini menunjukkan bahwa mereka dengan semangat perjuangan, mereka sanggup untuk mengalahkan hawa nafsu, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang beriman, kiat yang ketiga ialah merenungkan bahwa tidak ada surga kecuali dengan jihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala sudah mematok bahwa surga hanya dijanjikan bagi orang-orang yang beriman yang benar-benar berjuang di jalan Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 142 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin." Apakah kalian mengira bahwa akan masuk surga sebelum Allah Subhanahu wa taala tahu siapa di antara kalian yang benar-benar berjuang dan siapa yang benar-benar bersabar di jalan perjuangan ini? Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kiat yang ketiga untuk memperbaharui semangat perjuangan kita ialah dengan memahami bahwa tanpa jihad tidak ada surga. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar berjuang di jalannya. Dalam surah Ali Imran ayat 142 Allah berfirman,
Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira dapat masuk surga sebelum Allah mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar berjuang di jalannya dan siapa yang bersabar? Hal ini menunjukkan urgensi semangat perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala agar kita mau dan rela berkorban untuk itu. Kiat yang terakhir, meyakini atau bergembira dengan tantangan yang kita hadapi. Sesudah kita mengetahui bahwa tidak ada ajaran Islam yang dapat kita amalkan tanpa semangat perjuangan, justru ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan, kita semakin yakin. Sama dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab", tatkala orang-orang beriman itu melihat pasukan golongan itu datang, qalu, mereka tidak lari, mereka tidak gentar, justru mereka menyambut sambil mengatakan, "Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu." Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Tidak ada yang bertambah pada diri mereka kecuali semakin yakin dan semakin menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kiat-kiat membangun semangat perjuangan agar kita dapat mengamalkan ajaran Islam dan dapat meniatkan jihad fisabilillah dalam seluruh aktivitas kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ridha dan merahmati kita dengan membangun semangat perjuangan jihad yang sejuk, jihad yang damai dan tanpa kekerasan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.